Haleluya, shalom, salam bahagia selalu. Sebelum tidur, saya masih teringat, wow, belum rekaman hari ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan tanpa berlambat-lambat. Terpujilah nama Tuhan, setiap kita memiliki kesibukan masing-masing, tapi kalau kita terus mau mengutamakan Tuhan, maka Tuhan pasti selalu memberikan cara yang terbaik untuk melaksanakannya. Memang apa yang saya tuliskan tadi pagi sangat penting supaya setiap saudara bisa dapat merasakan dan menikmati segala kebahagiaan yang Tuhan sediakan di balik setiap ketaatan kita. Tuhan ingin supaya kita memiliki selera walaupun berbeda-beda, tetapi memiliki selera Allah itu sangat penting. Karena kalau kita memiliki selera Allah, berarti tujuannya pasti yang terbaik. Karena seleranya selalu pasti yang terbaik. Kita dapat panggilan untuk menjadi pengikut Yesus, selalu perlu dikomandangkan bagaimana memulainya. Pertama, kita perlu tinggikan Yesus lewat gaya hidup yang selalu seperti dengan gayanya. Kemarin saat saya tinggikan Tuhan dalam rekaman, memang dilaksanakan sore hari nggak biasanya, tetapi tidak ada yang kebetulan. Waktu itu sementara saya nyanyi-nyanyi, saya pilih lagu bahasa Inggris kan, Engkau Kudus, You are Holy, You are Holy. Anak-anak bule yang lagi naik sepeda berhenti dan panggil temannya, diam, liatin semuanya. Akhirnya setelah selesai rekaman, mereka ternyata senang sekali untuk diajak berteman sampai panggil ibunya. Jadi kita sudah mulai berteman dengan tetangga. Caranya Tuhan itu ajaib. Kita tidak perlu mengajak dia dengan sulit, tapi dia yang kumpul kalau kita tinggikan Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat 32 katakan, dan aku apabila aku ditinggikan, berarti kalau kita tinggikan Yesus dari bumi, Yesus akan menarik semua orang datang kepadanya. Nomor 2, kalau kita mau memulai mengkomandangkan menjadi pengikut Yesus, bagaimana caranya? Yang kedua yang kita harus bahas adalah menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau kita mau menjadi orang yang bisa dipercaya, kita perlu untuk dapat dipercaya. Saya waktu kemarin didesak untuk anak karena holiday ya, dia bilang ayo main monopoli. Jadi saya pakai kesempatan untuk main monopoli. Terus saya selalu tanamkan, ajarkan supaya kita menjadi orang yang bisa dipercaya, harus ikut aturan mainnya dengan benar dan selalu harus jujur. Kalah menang bukan persoalannya, yang penting bisa belajar dan melakukannya dengan benar. Akhirnya anak saya ketawa setengah mati. Karena apa? Saat itu saya punya monopoli uang tinggal $3. Dan dia ketawa semua, dia sempat foto dan saya sudah kasih lihat untuk saudara, beberapa orang bisa melihatnya sebagai bukti bahwa kita bisa tetap bahagia walaupun uangnya tinggal 3. Tapi kalau kita setia menjadi orang yang terus dipercaya, terus melaksanakan bagian kita, tidak terus-terus menjadi 3, akhirnya bisa naik lagi. Itu sebabnya apapun yang kita lakukan, lakukanlah sebagai orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, kita harus tetap setia pada rencananya. Kalau kita mau komandangkan bahwa Yesus itu baik, kita perlu ikuti, kita harus setia pada rencananya. Karena di tengah berbagai macam corak orang-orang yang saya temui, memang kata setia itu sangat sulit untuk diterapkan. Tetapi ada orang yang pesan kepada saya, dan orang ini dulu pernah tidak setia, tapi dia katakan setelah gembalanya terus memanggil dia untuk kembali setia, ternyata sekarang setianya minta ampun. Dan dia katakan tolong ya, dia Chaplain Street, salah satu anggota Chaplain Street, dan dia bilang tolong ya teman-teman yang tidak setia dipanggil supaya menjadi orang yang setia. Satu waktu pasti kayak saya membutuhkan panggilan itu. Dan saya juga memang setuju dengan pendapatnya. Saya coba gumulin orang-orang yang tidak setia supaya bisa setia. Akhirnya saya menemukan apa yang kita taburkan memang membutuhkan waktu yang panjang. Ada orang yang sangat sulit dihubungi karena sudah menghilang hampir bertahun-tahun. Dihubungi tidak bisa, dikunjungi rumahnya tidak ada orangnya. Ternyata firman Allah yang kita
taburkan tidak ada yang kembali dengan sia-sia, apalagi disertai dengan doa. Waktu dia kembali, dia malahan berkata begini, aku mau dibaptis. Kaget nggak? Dia bilang, aku mau dibaptis. Saya boleh enggak tanya ayat itu? Dan saya tidak jelaskan sekarang, tetapi ayat itu bunyinya sangat antik. Tetapi kok bisa dia ingat ayat itu? Dalam Matius 10 ayat 34-36 dia bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang di isi rumahnya. Jadi tiba-tiba nyantol di dalam pikirannya ayat ini, dan dia datang pada saya, dia tanya, apa maksudnya ayat ini? Sekarang dia mau minta dibaptis. Puji nama Tuhan. Jadi firman Allah itu sangat dahsyat, terbukti segala kebenarannya sanggup untuk memulihkan walau membutuhkan waktu yang panjang. Kalau kita tetap setia menaburkan hal-hal yang baik, pasti satu waktu kita akan menuai. Saya doakan supaya setiap saudara memiliki kelembutan hati dan memiliki hati yang tetap mau setia, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang terus mau memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati, biar setiap saudara makin hari makin suka menabur hal-hal yang terbaik untuk Tuhan, supaya makin banyak orang mau menjadi pengikut Yesus. Saya ajak kita nyanyikan pujian ini ya. Lagu ini sangat indah. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand, from the moment that I wake up till I lay my head. I have faith in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I
panggil kami menjadi pengikut-Mu, dan kami siap untuk mengikuti-Mu Tuhan. Kami terus setia, mau menjadi orang yang setia mengikut Tuhan, dengan membuktikan bagaimana kami terus menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang tetap setia dan siap untuk terus bisa menceritakan kepada orang-orang yang lain, supaya makin hari makin banyak orang yang setia menjadi pengikut Yesus. Apapun resikonya, apapun tantangannya, kami siap untuk menjadi pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan, bantu setiap saudara-saudara kami yang dengan setia menjadi pendoa-pendoa syafaat, biar terus doa-doa kami makin hari makin menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong mereka yang sedang sakit, jamah dan beri sembuh. Taruh tangan sudah di tempat yang sakit. Kami perintahkan semua sakit penyakit dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Semua sakit yang membuat orang stres, depresi, stroke ataupun bipolar, kami usir dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Yang leukemia, yang sakit kanker di tulang, di leher, bahkan di bagian-bagian tertentu lainnya, kami hancurkan dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Kalau Tuhan sudah tolong beberapa orang, tolong Tuhan semuanya supaya mengalami zaman Tuhan. Yang sakit lemah jantung, gula darah turun, jamah dan berikan jadi normal kembali. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati Tuhan yang terganggu matanya, telinganya, jamah dan beri sembuh. Hancurkan semua kuasa penyakit apapun juga, termasuk tulang-tulang di kaki, urat-urat yang kurang benar, jamah dan beri sembuh dalam nama Yesus. Taruh tangan sudah tempat yang sakit, ambil minyak urapan, letakkan dan olesi dalam nama Yesus. Katakan, oleh bilu-bilu saya sudah disembuhkan. Oh Tuhan, yang terganggu karena virus apapun juga, Tuhan juga tolong peliharakan, proteksi dan berikan kesembuhan. Berkati kota kami dengan kesejahteraan sehingga semuanya bisa terproteksi, terlindungi dari segala macam bahaya apapun juga. Pimpin langkah-langkah hidup kami untuk terus bisa maju dan mencapai pada tujuan yang benar. Terpujilah nama-Mu, karena kasih-Mu kami bisa diselamatkan, karena kasih-Mu kami bisa dapat dicelikkan mata hatinya untuk melihat hal-hal yang terbaik yang bisa kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tolong supaya setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam pergumulan berat bisa dapat terselesaikan dan bisa dapat mengatasinya dengan cara yang terbaik. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Berkati mereka yang berada di dalam kesulitan keuangan, pekerjaan, usaha, bahkan juga studi anak-anaknya, supaya Tuhan juga buka jalan sehingga tidak ada satupun hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Ini doa kami Bapa, berkati pemimpin-pemimpin, pejabat tinggi negara, supaya semuanya hidup dengan takut akan Allah, semua dapat melaksanakan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang disejahterakan, yang dipimpinnya semua mengalami Tuhan pada waktunya. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye.